Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran 4. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. 2. Tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. 3. Tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. 4. Tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Dan 5. Tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulan, jagung sangat penting di Indonesia. Amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Pendapat saya tentang tabel di atas adalah menjelaskan tentang cara membuat sebuah kesimpulan yang baik berdasarkan teks bacaan. Sekarang, bacalah tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Teks pada paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulan, jagung berkembang biak melalui biji. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok, dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ayo berdiskusi pada halaman 42. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Pahamilah 5 kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Pada gambar pertama menceritakan tentang anak-anak yang sedang kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Dan pada gambar kedua menceritakan tentang anak-anak yang sedang berdiskusi di sekolah. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Pada gambar pertama mencerminkan nilai-nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan pada gambar kedua mencerminkan nilai-nilai Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga sesuai gambar, sampaikan kepada teman kelompokmu. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, kita dapat membagi sikap tersebut sesuai dengan lingkungan, yaitu yang pertama, di lingkungan keluarga, seperti hidup rukun dengan anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, mengharumkan nama baik sekolah. Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Dan di lingkungan bangsa dan negara, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ayo berlatih pada halaman 45. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Untuk yang 1 kg sebanyak 50 bungkus dengan harga 1 kg sama dengan 6.500. Jadi 50 bungkus dikali 6.500 sama dengan 325.000. Untuk yang 5 kg sebanyak 75 bungkus dengan harga 5 kg sama dengan 30.000. Jadi 75 bungkus dikali 30.000 sama dengan 225.000. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Kota yang pertama yaitu Surabaya, jumlah penduduk 2.765.487. Bandung, jumlah penduduk 2.394.873. Medan, jumlah penduduk 2.097.610. Bogor, jumlah penduduk 950.334. Dan Cirebon, jumlah penduduk 296.389. 1. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak?
yaitu dari kota Surabaya 2.765.487 ditambah 2.394.873 ditambah 2.097.610 ditambah 950.334 sama dengan 8.208.304. 2. Berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Yaitu 2.394.873 dikurang 296.389 sama dengan 2.098.484. Jadi penduduk yang harus ditambah agar sama nilainya dengan penduduk di Bandung adalah 2.098.484. 3. Buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Yaitu soalnya, berapa jumlah penduduk 5 kota tersebut? Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. 1. Berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Diketahui satu buku berisi 24 halaman, 10.000 buku berisi ... halaman, satu rol tinta mesin cetak sama dengan 6.000 halaman. Yang ditanya, berapa rol tinta yang dibutuhkan untuk 240.000 halaman? Cara penyelesaian, 10.000 dikali 24 sama dengan 240.000. 240.000 dibagi 6.000 sama dengan 40 rol tinta. Jadi, rol tinta yang dibutuhkan penerbit adalah 40 rol tinta. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.